Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan, takzim kami kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita Kepala Desa Damak Urat, Bapak Edi Purba, yang telah memberikan sambutan dan sekaligus motivasi bagi halayak kita sekalian, saya, ibu, bapak, saudara-saudara. Di samping beliau juga hadir bersama-sama dengan kita, turut dalam sejarah perjalanan saya keliling Indonesia. Baru kali ini ada 2 kepala desa yang memberi sambutan. Ini betul-betul desa-desa yang saling bersinergi dalam struktur pemerintahan desa. Tidak ada yang disebut dengan kecemburuan sosial, menunjukkan sinergisitas yang kuat atas contoh yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat luas. Ini yang mestinya diteladani oleh kepala-kepala desa yang lain. Dalam hal ini Kepala Desa Gunung Monaco ini Bapak Sukimin berdua dengan Pak Edi Purba. Mungkin Pak Edi pikir yang datang ini Ustadz radikal supaya kalau ditangkap polisi jangan cuma saya. Kamu juga Pak Sukimin ada hadir. Jadi kalau bikin berita acara pemeriksaan polisi, dua-dua kita di penjara. Kamu undang Ustadz radikal ini. Yang satu juga tidak mau kalah, hadir bersama-sama kita, manajer PT Lonsum Bahbulian. Dalam hal ini Insinyur Marwan Ritonga. Ini juga lama-lama diberhentikan dari kepala perusahaan Lonsum ini karena menghadiri Ustadz radikal. Dan yang kami cintai, Ketua Panitia Ustadz Madi Sugiarto, Ustadz Anton. Lalu saya bicara-bicara tadi dengan Ustadz Madi di Hotel Malibong. Ini kepala desa mau hadir Ustadz, tapi ada pesan beliau. Saya bilang sudahlah, saya sudah tahu itu. Begini Ustadz, sudah tahu saya begini begitu, begini bogono. Saya sudah tahu, pasti kepala desa takut itu. Pak Kades, kalau mobil baru keluar dari dealer, Allahu Akbar, nggak peduli lubang, got, parit, kecepatan injak gas. Tapi kalau mobil sudah mulai reot, mulai tua, dia hati-hati injak rem Pak Kades. Beda, yang datang dulu mualaf. Yang datang dulu adalah orang baru masuk ini sudah lama Pak. Sudah 18 tahun. Mualaf itu terhitung 24 bulan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku terus mualaf, saya sudah 18 tahun, istri anak saya masuk Islam. Bukan saya sendiri, berangkat satu keluarga. Lebih baik kumpul di dunia dan kumpul bersama-sama di surga. Amin ya Rabbal. Jangan suami masuk Islam, istri tetap kafir. Istri masuk Islam, suami tetap kafir. Bukan begitu. Ku ampusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluargamu dari api. Semua masuk Islam, semua hijrah.
Ini kan tanggal 2 Agustus. Bertepatan juga dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijri. Ini tahun baru Islam. Apa yang ditekankan di dalam peringatan Muharram? Satu, Pak Kades, ibu bapak, saudara-saudaraku, apa yang menjadi bahan argumentasi semua ustadz di dunia? Tidak ada kalimat lain kecuali kalimat bagaimana fenomena napak tilas, back to the history. Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Kenapa Rasulullah meninggalkan Mekah? Karena beliau hijrah. Beliau tinggalkan Mekah menuju ke Madinah karena beliau hijrah. Kampung halaman beliau di mana, Ustaz? Kampung halaman beliau Makkah. 124.000 nabi yang Allah utus. Satu-satunya nabi dari Makkah hanya nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah. Satu-satunya nabi. 124.000 nabi, 123.999 nabi, semua dari kalangan Bani Israel. Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel namanya Nabi Isa. Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel namanya Nabi Isa. Nabi Isa diberi Allah kitab namanya Injil. Untuk siapa? Injil itu untuk siapa? Jawab. Untuk siapa? Oh, bagaimana Injil kitab Allah kok untuk kafir? Ini Pak Kades. Jadi jangan hanya mengatakan Ustadz Yahya keras. Bagaimana mungkin Nabi Allah untuk orang kafir? Nabi mana? Tunggu dulu, saya mau ini perlu diperbaiki nih iman orang Islam di sini. Ini yang mualaf saya atau kalian ini? Begini. Pak Kades, ada berapa jumlah pegawai di kantor? Lebih dari 10 kan? Kepala desa cuma 1. Tapi kepala seksi, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kepemimpinan dalam struktur pemerintahan itu, presiden cuma 1, gubernur cuma 1, wali kota cuma 1, bupati cuma 1. Tapi pegawai-pegawainya ada ribuan. Simak baik-baik penjelasan risalah daripada struktur Nabi. Dari kebanyakan pegawai, ada yang diangkat jadi kepala dinas, ada yang diangkat jadi camat, ada yang diangkat jadi kepala desa, tapi struktur mereka adalah struktur eksekutif pemerintahan. Pegawainya banyak, tapi pemimpinnya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya cuma 1. Beda dengan malam ini, wali kota apa? Pemimpinnya ada 2, Edi Purba dan Sukimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, dari sekian banyak nabi yang diutus Allah, sama gambarannya. Allah adalah penguasa tunggal. Nabi-nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Nabi belum tentu Rasulullah, Rasul Allah. Rasul Allah sudah pasti Nabi. Nah, ini saya mau jelaskan. Umat Islam tak perlu menghafal nama Nabi 124.000.
Cukup saja mereka kenal 25 Rasul. Coba kepala dinas sosial, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kehutanan, eksakta, ketika mereka menjabat sebagai kepala dinas, pegawainya ada ribuan. Kepala-kepala dinas ini maksud saya Rasulullah, tapi pegawai-pegawainya adalah Nabi. Belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Polisi, tentara belum tentu. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Pertanyaan saya, Nabi yang ke-24 menjabat sebagai Rasulullah sebelum datangnya Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Nabi yang ke-24 siapa namanya? Siapa yang bilang tadi Nabi kafir? Jangan-jangan kafir ada hadir di sini. Belajar Islam baik-baik. Mari bikin pembekalan tentang kristologi lebih baik lagi ini jamaah. Jangan-jangan nanti dibawa Indomie dengan beras 1 liter murtad besok. Jadi Nabi Isa itu bukan Nabi orang Kristen, bukan Nabi orang musyrik, bukan Nabi orang kafir. Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatullah. Dia kalimat Allah yang diciptakan tanpa proses biologis, tanpa melalui proses kawin antara laki dan perempuan. Bu, boleh nggak ente ini hadir tanpa ada suami? Boleh bagaimana? Ente pompa dulu baru halal. Betul apa betul? Ada proses biologis. Yahya Waloni lahir ini karena hasil kerjasama antara ibu dan bapak saya. Tidak ada pemain bola itu bawa bola sendiri ke gawang. Betul apa betul? Oper dulu ke sana, permainan yang bagus, jadilah kita semua ini. Tapi Nabi Isa tidak dalam proses biologis, tanpa konotasi seks. Kenapa dia hadir? Dia memberitahukan mimba dismuh Ahmad, akan datang seorang Rasul yang bernama Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas Isa dengan kitab yang dibawa Injil itu tidak ada lain, memberitahukan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Islam baik-baik. Kita ini seringkali ribut masalah agama karena di sana buta, di sini juga buta. Kalau ada orang yang menerangkan tentang kebenaran Islam, dianggap radikal, keras, menyinggung, menyakiti. Bukan, kami menjelaskan supaya yang sana buta masuk Islam. Orang Islam masih bagus kalau dia buta, masih bisa diluruskan karena tidak tahu. Tapi di sana betul-betul bukan karena tidak tahu. Taklid buta. Tahu taklid buta? Mau dibimbing oleh kebohongan. Nah, ini tugas saya. Saya dari sana sekarang ada di sini. Saya dulu kafir, sekarang menjadi Muslim. Terangkan kepada mereka kulil haq walau kana muron. Woi, boy. Kalau mau cari tadi kolong sawit sana. Mana parfum saya tadi? Oh sudah. Jujur berarti kalian. Tapi mulut berhenti itu. Iya, ini calon-calon ini seperti Jokowi lagi pidato datang itu Bahlul. Seperti Kibulin dan Bahlul itu. Kalau Jokowi lagi pidato dia di samping. Itu Bahlul itu. Itu Prabowo tidak pakai semua itu. Amin ya robbal. Sudah tinggal sabar kita Juli, Agustus, September. Jangan takut Pak Kades. Agustus, September, Oktober habis dia.
Amin ya rabbal. Terlalu takut-takut kita sama dia itu. Sudahlah, nanti insya Allah, apalagi pihak perkebunan, orang-orang kebun, petani-petani, nelayan-nelayan, semua masyarakat grassroots, mudah-mudahan jejak kepemimpinan kepresidenan Prabowo ini membawa jejak Pak Harto, Haji Muhammad Soeharto. Amin ya rabbal. Negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudahlah, embang semua yang itu, tidak ada lagi. Nah ini anak kecil-kecil begini harus dididik. Jangan jadi nanti penjilat-penjilat istana semua itu. Dari kecil dididik, disiplinkan mereka dari kecil, tanamkan sikap fanatis Islam, tapi bukan fanatis buta, fanatis yang luas melihat dunia. Karena kita ini hari-hari ini dihadang dengan berbagai macam pergolakan, pertikaian internal Islam. Orang ribut di Pulau Jawa terkait dengan mazhab, terkait dengan nasab. Mazhab itu aliran-aliran dalam Islam. Nasab itu terkait dengan problematika genetika, terkait dengan keturunan silsilah. Itu yang ribut di Pulau Jawa. Tapi ibu bapak sebagai jamaah tak usah bingung. Kita dari awal mencintai para ulama. Innal ulama warasatul, innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Habib Rizik ulama. Jangan bicara tentang Habib Rizik ibu bapak. Ibu bapak nggak tahu siapa beliau. Saya yang paling tahu. Karena kami sama-sama hidup di dalam pesantren Bareskrim Mabes Polri. Gonta-ganti kalian masuk Bareskrim. Jadi ibu bapak jangan bicara beliau kalau nggak tahu. Ada orang yang patenteng pakai baju putih-putih. Oh kami pengikut Habib Rizik. Kamu bisa ikut sikap Habib Rizik? Ayo. Hanya karena ulah satu dua orang Habib nila setitik merusak susu. Jadi jangan masuk campur. Ibu bapak tak usah masuk campur. Di sana juga orang bikin tesis, namanya Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia bikin tesis mengatakan bahwa para habaib itu palsu. Jangan juga terpengaruh ibu bapak. Kita tetap mencintai para ulama dan para habaib. Biar saja dia begitu, tapi kita jangan terpengaruh. Orang Islam yang baik adalah mereka yang pandai menjaga rahasia Islam. Kalau ada satu muslim yang salah, dia akan ajak muslim itu untuk duduk bersama tabayun. Itu muslim yang baik. Tapi muslim yang tidak baik, begitu melihat saudaranya salah, langsung diobrak-abrik di media sosial demi mendapatkan dolar dari Amerika. Apa namanya itu, YouTube? Ini nih setan semua ini. Itu tahu siapa yang punya itu. Jangan tersinggung kau yang habis itu kamu suka-suka lihat ada ustadz-ustadz seperti saya kamu publikasi di luar-luar sana. Nanti keuntungan kamu yang makan itu. Dipublikasikan secara luas. Kalau betul-betul laki-laki kawan, tegur yang kafir masuk Islam, bukan benci. Jangan salah. Kalau ada orang Kristen di sini, dengar saya bilang ini, saya mengatakan kalian kafir, bukan saya. Al-Quran
Quran yang mengatakan laqad kafara allazina qalu innallaha masihubnu Maryam. Bukan saya. Justru ayat itu yang mendorong saya, istri dan 3 orang anak masuk Allahu Akbar. Bukan orang Islam. Kami para ustadz cuma menyampaikan supaya kamu juga masuk Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, di mana surga agama? Agama mana yang paling benar? Islam yang paling benar. Inna dina indallahil. Tak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Allahu Akbar. Bersatu kita. Jangan mau diceraikan dengan sikap-sikap politik yang tidak berguna. There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana yang belum nampak, tapi sudah mulai nampak. Tidak ada tujuan lain kecuali tujuan politik untuk memecahkan kelompok agama yang paling besar di Indonesia adalah agama Islam. Oh, kami paling depan. Insya Allah Pak Kades, kami paling depan sebagai singa penjaga. Ibu bapak mesti tahu, pejuang-pejuang Islam ini tinggal beberapa orang saja. Saya, Habib Rizik, dan bisa dihitung mungkin tinggal. Dulu saya semangat sekali waktu masih ada Tengku Zulkarnain. Abang saya meninggal dunia di Pekanbaru. Tanya bini saya, sempat berdialog sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Umi bilang ke istri saya, mana Ustaz? Lagi bawa mobil, kami di Pekanbaru, beliau di Batam. Saya pesan Umi jaga Ustaz baik-baik. Itu adik saya. Beliau orang Riau, beliau orang Medan, bukan Riau, orang Medan. Tapi beliau mau mengakui saya sebagai adik. Saya orang Manado, Sulawesi Utara. Tapi beliau menganggap saya sama-sama satu langkah, satu irama dendang Melayu. Orang kalau mengikuti dendang itu, dia mesti ikuti irama. Dendang Melayu itu ada. Dia mesti menari dendang, tapi harus ada irama. Dendang Melayu Delhi, dendang Melayu Riau, Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kami satu irama dalam perjalanan dakwah, walking on the right track, tetap di jalur yang lurus. Begitu beliau meninggal dunia, saya terbang bagaikan burung dengan sayap satu. Keseimbangan kami menjadi lemah. Yang tertinggal saya dan Habib Rizik. Dan ini yang akan digoreng terus yang malam. Memang ada individu-individu dari kelompok-kelompok habaib yang tidak jadi contoh. Kita mesti akui itu. Coba jangankan para habaib, dari sekian silsilah perjalanan kehidupan, termasuk yang terjadi 10 Muharram ulul amri, 5 nabi besar di dunia, termasuk peristiwa ketika Nuh menyelamatkan keluarganya dari air bah, sampai mereka tergantung di bukit Ararat, gunung Ararat, Turki. Salah satu anak Nuh tidak mau naik ke dalam perahu. Kenapa dia tidak mau naik? Karena dia bergabung dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Saya waktu datang ke sini takut sekali. Begitu dengar cerita dari kawan-kawan, Ustadz, jadwal Ustadz di si pis-pis ya? Saya bilang iya, pokoknya pipis lah. Di pipis, bukan pipis Ustadz, pis-pis. Ustadz mau tahu di situ? Belum, karena saya baru mau pergi. Di sana tuh sarang para bandit, papan curi, maling, narkoba, perampok dan lain sebagainya. Saya bilang itu yang saya cari-cari.
Sarang para bandit yang ceramah mantan Nah ini dia, baku dapa kita, kugiling kalian. Cocok, bagus sekali itu. Kalau orang alim untuk apa kita datang berdakwah? Betul Pak Kades? Masya Allah. Panggil, tanyakan seluruh petugas keamanan. Mampu nggak mereka urus rakyat ini? Kejahatan narkoba, kejahatan masyarakat. Bahkan saya nonton itu, Allahu Akbar. Di Kalimantan Selatan, minum kecubung, gila. Ada yang mampus gara-gara kecubung itu. Polisi mampu nggak urus masyarakat? Tak mampu. Hadis yang saya baca tadi, qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga bi syaqawatil aghniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Jadi ibu kalau mau berdoa supaya doa terkabul, jangan minta ke kiai, jangan minta ke ustadz. Minta doa dari Ustadz Yahya, mudah-mudahan terkabul. Woi, doa saya enggak diterima. Yang diterima doa orang di lampu-lampu merah. Kemarin saya lewat di Medan sana. Di lampu merah itu. Wah. Saya kasih karena tidak ada uang 2.000. Kebetulan habis ceramah, amplopnya juga tebal. Beda dengan amplop yang ada di desa apa ini. Nama kurat ini sedikit. Saya kasih 50. Wah, datang jagonya perempuan. Ternyata jagonya di lampu merah itu anak kecil tapi perempuan. Datang dia yang paling gendut. Dikasih berapa itu? Limpul. Dia datang lagi ke kaca saya. Wah, limpul. Apa limpul 50.000? Saya terus berpikir, beginilah watak orang Indonesia. Dari kecil di lampu merah, lalu kita mengatakan kita negara miskin. Tidak, buka kaca, kasih dia dan bilang, doakan om ya. Tidak perlu dia baca atina fid dunya hasanah. Tidak perlu. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak perlu. Begitu kita kasih, dia bersyukur, dia cium duit itu dan dia katakan, berkah ya Pak. Amin. Tapi tidak usah antum kasih dengar aminnya. Amin ya Allah. Insya Allah dapat. Saya kaget kemarin ada di Facebook situ. Ada seorang haji, tapi betul juga ilmunya. Pak Haji, semua orang di Indonesia bertanya-tanya, bagaimana supaya sakit gigi saya sembuh? Dia bilang, pegang inimu. Ada Pak Kades, namanya Haji Dwi. Kau colek-colek ini 99 kali, kau taruh di gigi. Buset. Ada yang tanya juga, Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini dia kalau duduk. Apa yang mau ditanya ya? Apa? Enggak mau ditanya Pak Haji, bagaimana supaya bisa kaya? Oh begini, gampang bos, kata Haji Dwi itu. Kau ambil celana dalam istrimu, kau ulek-ulek begini. Baik. Bah. Apa kira-kira Pak Kades maksud daripada menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini, asal kau haji, asal kau ustaz, asal kau ulama, ngaku saja ustaz, sudah. Apalagi kalau ustaz kondang, Allahu Akbar, dia tambah bikin diri.
Dia pasang wibawa, dia pasang harga. Ditaruhlah bajingan-bajingan di samping kiri kanan. Undang Ustadz kondang. Saya apa? Kades nggak pernah bangga bilang Ustadz kondang, Ustadz konding, Ustadz kondom. Ini saya punya kaki sandal jepit kemana-mana naik pesawat. Orang ini Ustadz ya, iya. Bukan orang lihat badan saya, kaki saya pakai sandal jepit. Sudah tidak ada kebanggaan sedikit pun ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hijrah dalam pengertian meninggalkan seburuk-buruk perbuatan tadinya, kafir, musyrik, mabuk, maling, bajingan, bandit, masuk pada kehidupan yang baru. Hijrah. Jangan nanti saya bilang hijrah besok, sudahlah saya nggak bisa tobat kalau tinggal di desa Demak Urat, pindah ke Sarap Urat di sebelah. Kayaknya desa itu pembawa sial awak. Pindah ke Bukit Tinggi, Tebing Tinggi, Allahu Akbar. Bukan itu makna hijrah. Tinggalkan, jangan ikuti perbuatan orang kafir. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Jangan kamu ikuti gaya hidup, style orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sungguh tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Kawan, minggu lalu atau 2 minggu lalu kita ceramah di Marelan di Medan. Kan ada jalan pasar itu. Innalillahi. Tinggi kurus. Saya kira bencong. Nenek-nenek. Allahu Akbar. Pakai jilbab tak gantung. Jilbab tak gantung baru leher kelihatan. Pakai kaos begini jeans sempit baru pantat dipaksa digoyang-goyang. Bah, saya buka kaca mobil saya bilang kalau sudah kempes. Dia berteriak dari luar itu, apa kau? Kan kalau memang body gitar tanpa digoyang sudah kelihatan. Ustadz juga cuci mata kan. Tapi ini sudah kurus seperti saya kurus begini, dia paksa kalah. Goyang biar kempes. Apa kau? Marah sama saya. Kalau dia tahu saya Ustadz, istighfar dia. Itu dia. Ini tuh ayat Quran maksudkan hijrah. Jadi yang tadinya di desa ini jilbabnya setengah, ya pakai jilbab lah. Yang ini kan kalau naik motor kelihatan itu. Tapi saya suami istri kalau di jalan lihat begitu orang naik motor, dia tanya sama saya, Pak, dalam syariat Islam sah nggak itu? Enggak, saya bilang dia cuma pakai jilbab untuk tutupi angin. Tutupi angin. Tidak mungkin dia tidak tahu ini kelihatan. Betul nggak, Bu? Bu, terangkat kaosnya begini, ini kelihatan sampai celana dalam. Kok kelihatan? Nah, ini yang begini. Nah, tapi juga jangan terlalu ekstrim. Begitu. Di bandara, Batam. Saya baru pulang dari Batam minggu lalu. Di apa yang kita itu kawan minum kopi hitam itu kok langsung diusir gara-gara kita bawa nasi kuning. Apa yang kopi Starbucks kami doakan dikasih jamaah nasi kuning kampung, jadi ada daun-daun pisang. Bawa di situ pesan kopi. Saya bilang saya paling suka kopi americano. Americano itu tidak asam untuk lambung. Mana panitia kopi ini? Memang betul-betul bajingan madi. Kopi mana kopi? Itu kopi dibawa kemari kawan. Jangan tegang. Begitu kami pesan kopi datang pegawainya. Mohon maaf Pak, Bu, jangan di sini nggak boleh bawa makanan. Contohnya begini, naik sini.
Di sini tidak boleh bawa makanan, Pak, Bu. Makanan dari luar, tapi kalau makanan sini boleh. Udah saya bilang, Dek, sementara kami duduk di meja ujung, di ujung sana juga ada ibu-ibu yang pakai jilbab. Bukan cuma jilbab, pakai juga mikot, cadar. Dia pakai handset, dia pakai 2 handset dan dia goyang di situ. Wallahi, tanya bini saya. Jadi begini Ibu Bapak, Islam itu memberikan standarisasi dalam konteks kehidupan kita. Jangan terlalu fanatis, jangan juga terlalu lembek, lemah. Bagus pakai cadar. Bahkan sejarah kehidupan Maryam sebelum dia dituduh hamil oleh Yahudi dan pasukan ahli Taurat, dia mengenakan cadar. Wanita-wanita muslimah itu dulu mengenakan cadar. Ini bukan cadar, ini beringus ya, Bu. Saya curiga dari tadi, ini undang-undang Jokowi suruh pakai masker lagi kita ini. Istri saya yang bilang, Pak coba lihat sana. Wallahi, dia goyang betul. Mungkin yang dia dengar di headset itu lagu disco. Ini mantan diskotik, ini baru berubah saya bilang. Bisa jadi ini kafir yang baru masuk Islam ini. Tapi saya yang begitu-gitu ya saya paling suka. Saya suka juga lagu-lagu Eropa, lagu Barat, Scorpion. Saya paling suka. The Purple, Queen. Saya suka Pak Kades. Saya tidak munafik. Begini Madi, jangan keringat ini tidak usah pakai tisu supaya bayarannya. Kalau makin berkeringat, ustadz itu kan harus makin dibayar. Itu namanya Ustadz imanuhum fi amplopihim. Jadi dia ceramah pikirannya amplop, materinya ambruk semua. Begitu. Padahal kedatangan Ustadz di satu daerah itu memberikan kontribusi. Nah tadi kan Pak Kades bilang, mudah-mudahan sampai Pak Kades tadi cepat-cepat beri sambutan, biar Ustadz yang panjang. Begitu. Tenang saja Ibu Bapak, saya tidak mau mengajarkan kunut dengan tidak kunut, sama semua benar. Amin ya robbal. Amin. Siapa yang biasa kunut, mainkan subuh kunut. Allahumma dina fiman hadait, wa fina fiman afait, wa tawallana fiman tawalait, wa barik lana fima antoit, wa qina birahmatika sarahma qadait. Aminkan. Besok juga di masjid yang tidak kunut, jangan ente baca kunut, ente juga aminkan. Kunut dengan tidak kunut sama, yang tidak diterima Allah tidak sholat subuh. Itu cara berislam. Nggak usah berkelahi soal kunut dengan tidak kunut. Ya, saya kalau masuk masjid, saya keliling Indonesia, saya capek singgah di masjid. Mampir kami suami istri. Saya kan kalau dulu sering ceramah pakai mobil Pak Kades. Karena masjid ini kan beda dengan gereja. Kalau gereja Protestan tak boleh ke Katolik. Katolik tidak boleh ke Protestan. Katolik dan Protestan tidak boleh ke Adventis, gereja Advent. Kalau ketahuan Protestan ke Katolik, dipecat oleh pendeta. Dan orang Protestan liturgika atau tata cara ibadah atau dalam kitab hukum syariat ibadahnya itu nggak sama Pak Kades. Orang Katolik punya kitab yang beda dengan kitab orang Protestan. Kalau ada orang Kristen sini coba tanya, ini bukan fitnah, ini fakta. Dan antara pendeta dengan pastor tidak cocok. Pastor tidak menikah, pendeta menikah. Makanya saya dulu dari aliran Protestan. Saya punya istri boleh menikah, sehingga kami punya anak. Kalau Katolik, pastornya nggak menikah. Begitu. Setengah mati kalau jadi pastor. Aduh. Apa lagu dangdut bilang? Apa lagu dangdut bilang? Aduh lupa saya.
bahwa rasa cinta itu Allah tanamkan kepada setiap insan. Laki-laki diberikan rasa seks, perempuan juga diberikan rasa seks. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbih inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Julaiha, Allah memberikan saya nafsu, tetapi nafsu itu telah mendorong saya berbuat kejahatan. Illa marrohima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi diberi rahmat, diberi nafsu oleh Allah, tapi nafsu yang dikendalikan oleh rahmat Allah. Rasa cinta Allah berikan, rasa sayang Allah berikan, kemudian menjalin hubungan suami istri. Itu yang namanya kawin. Kalau di Indonesia sudah kelebihan. Dia poles bibirnya pakai lipstik dan dia pergi ke desa seberang. Ini mungkin tidak terjadi di desa Damak Urat ini, tapi di Pulau Jawa banyak kejadian Pak Kades. Sampai lapor ke kepala desa, datang tuh perempuan. Kamu perempuan? Iya. Namamu? Lilis. Begitu menikah, masuk pada malam pengantin, besok pagi kabur. Laki-lakinya lapor ke polisi. Ternyata sama-sama batang kelapa. Sudah kelebihan Pak di Indonesia ini. Laki-laki ngaku bahkan di Jambi seorang Masya Allah pegawai perusahaan, karyawati, Allahu Akbar, bisa ditipu. Sama-sama perempuan, dia ngaku sebagai laki-laki. Setiap mandi pakai handuk. Buka dong, jangan. Lapor ke polisi. Ternyata memang pasangan. Apa istilah Nabi Nuh? Madi apa istilah Nabi Nuh itu? Bukan dosa laki-laki dengan laki-laki, perempuan lesbian dengan gay, LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender, LGBT. Perkawinan dengan sesama jenis. Di zaman Nabi Nuh, kota Sodom dan Gomora, kejahatan yang merajalela, dibakar oleh Allah. Dibakar oleh Allah. Sodom dan Gomora hancur lebur. Kalau istilah kita medis, Sodom, istilah kedokteran, sodomi. Jadi istilah itu sodomi, pemburit laki-laki dengan laki. 3 minggu lalu terjadi di pesantren Bukit Tinggi Sumatera Barat, 40 santri disodomi oleh ustadznya. Coba lihat berita itu. Kejahatan merajalela. Kawan, sedangkan kambing, saya pernah lihat, saya pernah jadi panitia kurban Bu, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Begitu diikat kambing jantan, dia belum ada reaksi. Tapi begitu diikat di sebelahnya ada kambing betina, podo nyosor dia. Saya bilang apa dia mau ini? Sudah mau mati masih mau juga begitu. Hewan ini yang tidak punya insting manusia, yang tidak dilebihkan akalnya oleh Allah. Amr bin Ka'ab Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasul, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man abdul nas?" Siapakah ya Rasul orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang afdol, yang paling utama, pejabat? Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian berdua, orang yang pintar, man a'lamu nas, orang yang cerdas, man a'budu nas, orang yang ahli ibadah, yang jago ibadah, man abdulun nas, dan yang paling utama dianggap pejabat,
Kata Rasulullah, al-aqilu, orang yang berakal. Ketahuilah oleh kalian berdua, Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah, kata Nabi, manusia diciptakan di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Bila manusia sudah kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka derajat manusia itu satu tingkat lebih daripada itu. Tapi apabila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Jadi Pak Kades, ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita beriman tapi tidak dengan akal itu bukan otak ya. Bagian daripada otak itu adalah akal. Akal itu mencakup dengan perasaan naluri, insting yang kuat. Mana hak, mana batil. Filternya adalah iman Islam yang diberi rahmat oleh ayat tadi itu, Yusuf ayat 53. Saya sudah membacanya, merisalahkannya dalam pikiran saya. Ini luar biasa, ini Al-Quran punya penjelasan. Ini baru kitab suci agama. Kontekstualis, realistis, sistematis, teologis, dan rasional. Semua penjelasan ini masuk pada aspek hukum. Jadi ketika Allah ciptakan manusia dihadirkan, diperhadapkan dengan dua kekuatan. Jika akalnya kalah karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Ayam jantan diikat di halaman rumah, ayam betina sama-sama kita ikat di samping rumah. Pasti yang jantan tahu ini betina. Tidak ada ayam jantan hantam ayam jantan. Betul apa betul? Ini ayam, ini binatang, tahu membedakan ini kawan, ini lawan. Ini sesama jenis, bukan ini. Ini ayam yang betina ini lawan saya. Hewan saja tahu, binatang saja tahu. Kok bagaimana manusia tidak tahu? Penjelasan hadis dan Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah ibu bapak, saudara dan saya beragama Nggak ada agama yang sesempurna ini menjelaskan. Saya bukan orang Islam yang mengislamkan, tidak. Saya 8 tahun belajar Islam, 8 tahun buka tutup isi Al-Quran, baru saya mendapat hidayah. Bayangkan, dari tahun 1998 sampai tahun 2006 baru menyerah jiwa saya. Injil yang asli itu adalah surat Maryam, sampai diberi judul Maryam. Lalu orang kafir menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad. Weh, bagaimana mungkin? Nggak masuk akal. Sebelum Nabi Muhammad datang, Al-Quran ini sudah Allah turunkan. Contoh kalimat yang saya baca tadi, kalimat Nabi Isa yang disampaikan itu terjadi 576 tahun sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Al-Quran sudah turun. Andai surat itu tidak ada, berarti yang berbohong adalah Nabi Isa alaihissalam. Qala ini Abdullah yatani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati, kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati oleh Allah. Wa zakati, Allah memerintahkanku, ausoni bisolati,
memerintahkanku mendirikan sholat wa zakati dan membayar zakat madum tuhaya sepanjang umur hidupku. Orang yang sholat dan bayar zakat Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Kenapa kalian tadi bilang Isa itu di Kristen? Saya masuk Islam salah satu ayat itu yang mendorong saya. Nabi Isa sholat enggak? Sholat. Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Ausoni bisolah wa zakati maduntu haya. Dan membayar zakat. Membayar zakat dan sholat itu adalah perbuatan syariat dalam bukan di Kristen. Bukan, tidak ada hubungan kita lagi dengan orang Kristen. Di Kristen bukan Isa, Yesus Kristus. Jangan diganggu, itu Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Sana dulu. Nah itulah saya bilang Pak Kades, dulu mobil masih baru jadi saya sembarang hantam. Waduh, sekarang sudah mobil sudah mulai pasang rem, mulai hati-hati. Karena kalau mereka kalah berdebat, lapor polisi. Ini yang susah. Ini tidak ada yang paling piawai, yang paling tahu soal rahasia kecuali mereka yang ahli dalam bidang itu. Amin ya Rabbal. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah Allah percayakan mendapat ilmu.